Pagi yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya dan kita semuanya di subuh yang penuh barakah, di waktu yang sangat-sangat istijabah, kita berkumpul, bersilaturahmi dan bermuwajjahah dalam rangka menunaikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah dengan kita bersolawat salam kepada junjungan kita. Kami harap semuanya, Bapak Ibu dan semua yang hadir di Safari Fajar Mempawah ini, kita bersama-sama bersolawat, meringankan lidah kita untuk senantiasa menyenandungkan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, ساعدين مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر من ثنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puja-puji syukur yang selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dan rahmat Allah, kita pada saat ini terpilih dari golongan orang-orang yang mengucapkan sajada wajhi lilladzi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah fatabarakallah ahsanul khaliqin. Kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam doa sajadah tilawah, sajadah wajhi, aku telah mensujudkan daripada wajahku ini yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diriku, yang menciptakan kita semuanya hadirin. Pada saat ini pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan bahawa kita adalah makhluk yang rendah di mata Allah. Kita adalah makhluk yang hina di mata Allah. Makhluk yang tidak memiliki apapun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasyaqqa sam'ah. Allah membuka daripada pendengaran kita. Allah membuka daripada apa yang kita dengar daripada kebaikan-kebaikan. Yang kita dengarkan adalah lantunan Al-Quran. Yang kita dengarkan adalah lantunan salawat pujian kepada junjungan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basarah, dan Allah telah membuka daripada penglihatan kita untuk melihat kepada Allah dengan kekuatan, dengan segala kemampuan yang Allah berikan. Dan pada saat ini kita melihat kepada makhluk-makhluk Allah dalam keadaan penuh kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Pada saat ini tidak mengubah daripada status kita di hadapan Allah. Kita adalah hamba. Siapapun kita yang hadir pada saat ini, yang duduk di masjid ini, tidak mengubah keadaan kita. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menjadikan penciptaan yang sangat begitu indah dan begitu baik kepada kita. Di pagi yang mulia ini, kita dihadiri oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh. Di antaranya para habaib, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersama kami dari kota Pontianak. Dan alhamdulillah sampai tadi malam sekitar jam 2 dan kami menginap di Wisma. Dan subhanallah, kehadiran ini tentunya tidak ada lain, hanya ingin bersilaturahmi dan bersilaturahmi. Terlebih-lebih kita dihadiri oleh guru kita bersama, Ketua Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Mempawah. Guru kita bersama yang selalu kita doakan, yang selalu kita banggakan, dan selalu kita harapkan nasihat dan fatwahnya. Dan juga kepada guru kita bersama, motivator Safari Fajar Kabupaten Mempawah, beliau Al-Ustaz Haji Syahril, beserta jajaran kepengurusan daripada Safari Fajar Kabupaten Mempawah. Dan terkhusus salam hormat dan kebanggaan kepada Sekdah Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Ismail, yang mudah-mudahan beliau beserta jajaran pemerintah Kabupaten Mempawah diberikan keberkahan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin wal hadirat serta para asatid, kawan-kawan kami, Al-Ustaz Kiai Nurul yang hadir bersama kami, dan semuanya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa harapan kita? Apa yang kita inginkan? Dan bahkan apa yang kita persembahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lisan orang-orang yang beriman manakala datang bulan Rabiul Awal, mereka akan mengatakan marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat datang wahai junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bika ya khairal habaib. Kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat datang. Untukmu atas kehadiranmu wahai Nabi Muhammad, sebaik-baiknya makhluk.
dan dengan kehadiranmu, wa bika nas'ad, dan kami menjadi beruntung. Kita semua ini Bapak Ibu bisa menjadi umat Nabi Muhammad karena beliau baginda Rasulullah. Kita mendapatkan predikat ummatul marhumah, umat yang dicintai oleh Allah, umat yang dikasihi oleh Allah, umat yang segala doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan hadirin tetap akan diistijabai. Itu tidak terlepas daripada jasa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini bisa beribadah dengan nyaman. Kita bisa berkumpul di masjid Darun Naim, tempat kenikmatan. Kita bisa nikmat duduk di dalam masjid ini. Itu semua berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dulu manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah jauh-jauh hari menghadirkan baginda Rasul di atas permukaan bumi, Allah telah menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ingat hadirin, Bu, dulu zaman jahiliyah kita manusia ini punya predikat wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Min qablu lafi dhalalim mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Tidak ada arahan, tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, tidak ada taufik, tidak ada daripada kebaikan-kebaikan yang kita rasakan tempo dulu di zaman jahiliyah. Maka Allah menganugerahkan, sungguh kata Allah, telah kami anugerahkan alal mu'minin, atas orang-orang beriman, idh ba'atha, ketika diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Apa tugas Nabi Muhammad? Yatlu alaihim ayatih. Nabi Muhammad membacakan daripada akan tanda-tanda kebesaran Allah, mengingatkan kepada kita tentang Allah, menjadikan kita makhluk Allah yang sebenarnya dengan mentaati syariat Allah, mematuhi segala hukum-hukum Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa kita, membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju kecerdasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi Muhammad tidak memiliki nilai dan harga. Bahkan maaf, di saat mereka, para kaum wanita, kaum Hawa, mereka datang daripada haid ataupun nifas, mereka harus diasingkan di luar rumah dan tidak boleh berkumpul bersama keluarganya. Mereka tidak dianggap bahkan banyak pada waktu itu. Para kaum suami, manakala istrinya hamil, kemudian melahirkan anak perempuan, kekhawatiran muncul dari sang ibu. Kenapa? Karena itu anak akan dikubur hidup-hidup. Karena perempuan di zaman jahiliyah dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat dan menyusahkan. Tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad, pada saat itu dikabarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Maulid beliau, Simtud Durar. Apa kata beliau? Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bil ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Itu perempuan kalau sudah hamil khawatir, Bu. Namun subhanallah,
tanda-tanda akan kemunculan datangnya, akan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, wa ma min hamilin hamalat, tidaklah perempuan-perempuan yang hamil, yang mengandung, illa atat fi hamliha bighulam, kecuali di saat mereka melahirkan. Pada saat itu mereka Allah lahirkan dalam keadaan mengeluarkan bayi laki-laki. Kok bisa serempak bayi laki-laki dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Min barakati wa sa'adati hadzal imam, berkat pertolongan, berkat keagungan daripada ini imam, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini di bulan Maulid, Bapak Ibu yang punya rizki yang lebih, jangan khawatir untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Kenapa, Habib? Karena di saat kita merayakan Maulid Nabi, menunjukkan bahwa kita betul-betul cinta kepada Nabi. Sekalipun kita akui ini diri kita tidak sempurna dengan ibadah, tidak sempurna dengan ketaatan, minimal dengan kita menyambut kedatangan Rabiul Awal, walaupun belum tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi kita bersuka cita, kita bergembira, kita bahagia, kita senang. Maka pada saat itu Allah akan menghargai, senang, cinta, bahagianya kita akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghargaan apa yang Allah berikan, kita akan dijadikan umat yang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Bu, semangat, cinta Rasulullah, sayang dengan Rasulullah. Bapak cinta dengan Rasulullah, sayang dengan Nabi Muhammad. Apa harapan kita? Harapan kita, Bapak Ibu, enggak ada lain selain kita memohon daripada beliau baginda Rasulullah agar kita masuk di dalam rombongan beliau. Kepengen masuk di dalam rombongan Nabi Muhammad? Modalnya hanya satu, mahabbah, cinta. Innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai akan taat. Apa yang dicintai, apa yang dicintai oleh Nabi, yang disukai oleh Nabi akan dikerjakan oleh para pelaku pecintanya. Para pelaku pecintanya yang dicintai oleh Nabi, itu Nabi Muhammad senang kalau umatnya bersolawat. Apalagi di hari Jumat nih Pak, Bu, setelah kita baca surah Al-Kahfi, sunnah baca surah Al-Kahfi di hari Jumat ini, maka ringankan tangan kita untuk memutar tasbih, lembutkan lidah kita untuk mengucapkan pujian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun Allahumma salli salatan kamilatan. Yang semangat, tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Sama-sama, wa husnul wa yustasqal, ya Allah, biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi
Kehadapan itu yang bisa membuat Nabi Muhammad senang kepada kita. Kita taat, rajin salat, berjamaah, ikut safari di Mempawah. Kita ikut semua kegiatan agama, tapi jangan lupa solawat kepada Nabi. Ini hari Jumat, ada perintah khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akthiru alayya minas salata fih, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hei umatku, kata Rasulullah, perbanyaklah, fa'akthiru, tanpa ada bilangan, tanpa ada jumlah, tanpa ada batas, 10, 100, 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, kau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada batasan. Fa inna salatakum, kata Rasulullah, sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun alaiyah, akan sampai kepadaku. Jadi jangan dikira salawat kita enggak sampai dengan Nabi. Kalau ada orang yang berkata, mana mungkin Habib, Ustaz, Kiai, salawat kami bisa sampai sedangkan Nabi Muhammad telah meninggal lebih kurang 15 abad yang lalu. Siapa bilang? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruh hatta arudda alaihi salam. Apa kata Rasulullah? Ini hadis sahih. Ma min ahadin, tidaklah salah seorang dari para pecintaku, kata Rasulullah. Saya mau tanya, kita ini semua pecinta Nabi bukan? Penggemar Nabi bukan? Pendamai syafaat bukan? Tidaklah dari kita yang menjadi pecinta Nabi, yang berselawat kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Illa raddallahu alayya ruh, kecuali Allah mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salawat dan salam mereka, kata Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya Muhammad, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arramta? Hei wahai Nabi, wahai Rasul, apakah salawat kami akan sampai manakala dirimu berada di dalam perut bumi, alias Rasulullah wafat? Apakah salawat kami, maksudnya apakah salawat umatmu yang di akhir zaman, atau orang yang tidak bertemu kepadamu, atau mereka yang tidak sezaman kepadamu, apakah salawat mereka akan sampai kepada dirimu? Maka Rasulullah menjawab, pilih-pilih, betul enggak? Apa yang harus kita lakukan Habib? Yang paling mudah amalan ini, setelah kewajiban solat dan lain sebagainya, solawat sama Nabi. Makanya ibu, apalagi yang sudah lanjut usia, para emak-emak saya nih, jangan lagi sudah sibuk dengan urusan dunia. Kurangi sudah, bukan enggak boleh sibuk, kurangi. Yang umurnya udah 50, 60, 70, kurangi. Bukan enggak ngurus dunia, ngurus, tapi kurangi. Yang dulunya 80%, ya sekarang 45%. Biarkanlah anak-anak kita yang mengurus semuanya. Biarkanlah semuanya yang muda-muda yang mengurus. Kita yang tua-tua tinggal ibadah, ambil tasbih, putar tasbih kita, solawat kepada Nabi Muhammad. Dengan solawat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi. Ya, jangan kita mikirkan yang lain sudah. Kita mikirkan bagaimana nasib kita setelah kita wafat. Apakah kita bertemu dengan Nabi Muhammad atau tidak? Karena kata Nabi Muhammad SAW di dalam sabdahnya yang beliau menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, adakah ya Rasulullah umatmu yang enggak mau masuk surga? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku, yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang selalu banyak membaca salawat, cinta kepadaku, mengamalkan daripada sunnahku, maka dia akan masuk surga.
Waman asani, yang dia bermaksiat kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, faqad abah, justru dia enggan untuk masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Orang yang sudah cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad, ucapannya baik, perilakunya baik, perangainya baik. Kalau dia orang yang cinta kepada Nabi, diberikan kekayaan harta, sedekahnya baik. Kalau dia punya cinta kepada Nabi dan mahabbah kepada Nabi, diberikan ilmu, rajin mengamalkan ilmunya kepada orang yang tidak tahu. Kalau dia cinta dan mahabbah kepada Nabi, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kedudukan, pangkat dan jabatan, dia tidak sombong dengan pangkat dan kedudukannya serta jabatannya. Kalau dia cinta dan mahabbah kepada Nabi, kemudian dia dianugerahkan anak, maka dia akan sayang kepada anaknya. Dia akan mendidik anaknya dengan pendidikan Al-Quran, dengan pendidikan akhlak Nabi Muhammad. Kalau dia cinta dan mahabbah kepada Nabi, kemudian dianugerahkan menjadi seorang suami ataupun istri, dia akan menjadi suami yang selalu taat kepada Allah, mengarahkan istrinya ke jalan yang benar, dan menjadi istri yang selalu mengikuti suaminya dalam hal ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan itu semuanya termasuk dalam golongan kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka pada saat ini kita ucapkan apa? Marhaban bika ya Rasulullah, marhaban bika ya Habiballah, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Assalamualaikum.